Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rzuqni fahman thayyiban. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang 11 contoh fi'il madhi di dalam Al-Qur'an. Apa itu fi'il madhi? Fi'il adalah kata yang dalam penggunaannya dalam kalimat terikat waktu tertentu. Jadi kalau fi'il itu terikat waktu tertentu ya, maksudnya itu dia ada fi'il yang digunakan untuk kata kerja sekarang atau juga untuk kata kerja waktu lampau. Nah, kalau fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan di waktu lampau. Artinya perbuatan tersebut sudah dilaksanakan oleh objek ataupun orang yang dijadikan bahan pembicaraan. Adapun contoh fi'il madhi ada yang tanpa imbuhan seperti kata qala, harroma, dakhala, kataba, nasara, dan seterusnya. Ada juga fi'il madhi yang menggunakan tak fa'il dan tak ta'nis. Nah, kalau yang tak fa'il dan tak ta'nis ini seperti ini. Tak fa'il itu artinya tak sebagai pengganti pelaku ya. Misalnya kataba menjadi katabta. Berarti tak di sini adalah tak fa'il, yaitu tak yang menjadi pengganti pelaku anta. Katabta ini artinya kamu telah menulis. Nah, kalau misalnya fa'ilnya antum atau kata gantinya kamu semua laki-laki, berarti kata betum. Nah, kalau misalnya pelakunya kamu perempuan sebagai fa'ilnya, berarti kata beti. Nah, itu yang dimaksud dengan tak fa'il. Dakhala menjadi dakhalta. Tak di sini juga kata gantinya atau fa'ilnya dari kata ganti anta ya, dakhalta. Kalau misalnya saya telah masuk ya, berarti dakhaltu. Kalau kami telah masuk nahnu berarti dakhalna. Nah, kemudian yang ketiga dengan tak ta'nis yang mati. Nah, ini atau yang disukun ya. Mati di sini maksudnya diberi harokat sukun. Ini ya. Seperti kata kataba menjadi katabat, dakhala menjadi dakhalat. Nah, ini terdapat dalam kitab Alfiyah, bita fa'alta wa atat wa ya af'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yang jali ya, dengan tak lafaz fa'alta dan seterusnya itu, maka fi'il bisa jelas untuk dipahami. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai ayat tersebut akan ada pada video berikutnya. Berikut adalah contoh kalimat fi'il madhi di dalam Al-Qur'an. Ya, yang pertama ini nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi ya. Artinya dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran. Nazzala ini artinya telah menurunkannya dari wazan fa'ala yufa'ilu. Lafaz nazala adalah contoh fi'il madhi di dalam surat Al-Imran ayat 3. Surat yang kedua, wa id akhadallahu mitsaqal ladina nama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Ya, wa id akhadallahu, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Nah, jadi akhoda ini diartikan sebagai mengambil ya. Kemudian ataitukum ini manakala aku memberikan. Di sini ataitukum ini merupakan dari kata lafaz atai. Ata ya, ata. Kemudian ja'akum hanya datang kepada kamu. Nah, ini juga merupakan bentuk fi'il madhi di dalam surat Al-Imran ayat 81. Kemudian yang contoh yang ketiga, afanggaira dinilai ya pengguna walau aslama. Nah, di sini artinya aslama mang fis samawati wal artinya aslama di sini diartikan berserah diri ya. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan bumi telah berserah diri kepadanya. Lafaz aslama adalah contoh fi'il madhi di dalam surat Al-Imran ayat 83. Wa'id qala Musa liqaumiya qaumikuru nikmatullahi 'alaikum ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum malam yuti akhada minal alamin. Wa ja'alakum juga merupakan bentuk fi'il madhi ya. Qala ya, ini bentuk fi'il madhi artinya wahai kaumku ingatlah akan nikmat Allah. Maksudnya qala di sini adalah dan ingatlah ketika Musa
berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang diturunkan kepadamu. Ija'ala, ketika dia mengangkat. Di sini ja'ala diartikan mengangkat ya. Ja'ala ini bentuk fi'il mandi dari wazan fa'ala ya. Ambiya wa ja'alakum, dan menjadikan. Nah, di sini ja'ala yang selanjutnya diartikan menjadikan sebagai orang-orang yang merdeka mulukan. Wa atakum, dan memberikan kepada kamu ya, lafaz dari kata ata ya. Yang apa-apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Ini contohnya di dalam surat Al-Maidah ayat 20. Nah, contoh yang kelima, ya qaumi tukhulu ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu. Nah, kataba di sini merupakan bentuk fi'il madi, diartikannya di sini telah ditentukannya. Jadi kataba itu bisa berarti menulis, bisa berarti telah diwajibkan, bisa diartikan telah ditentukan di sini. Surat Al-Maidah ayat 21. Nah, contoh yang keenam, watslu alaihim naba abnai adam bil haqqi qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya. Itu yang bentuk fi'il madinya adalah pada lafaz qarraba qurbanan, id qarraba qurbanan. Ketika keduanya mempersembahkan ya. Qarraba itu untuk dua orang ya, qurbanan atau qubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Kemudian qala ini apa ini? Dia berkata ya, ini diartikan dia berkata la aqtulannak, sungguh aku akan pasti membunuh. Ini contoh fi'il madi dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ya, ini contoh yang ketujuh, mal masihu banu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, sebelumnya itu sudah berlalu beberapa rasul. Ya, di sini khalas ini diartikan sebagai sudah berlalu beberapa rasul. Al-Maidah ayat 75. Contoh selanjutnya khalaqal insana min 'alaq ya. Di sini khalaqa dia dari wazan fa'ala ya. Khalaqa itu artinya dia telah menciptakannya, al-insan manusia dari segumpal darah. Khalaqa adalah contoh fi'il madi dalam surat Al-A'la ayat 2. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Nah, di sini yang bentuk fi'il madinya ini qasasnahum ya. Artinya ini kami kisahkan ya. Kami kisahkan kepadamu. Qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamahu. Berarti mana wa kallamahu? Allah berfirman ya. Allah berfirman langsung. Qasasnahum adalah contoh fi'il madi dalam surat An-Nisa ayat 164. Contoh yang ke-10, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ya. Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Asra ini artinya telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Wa yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atsum rusuluhum bil bayyinat. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakannya. Kadzdzaba. Nah, yang ini akan ada yang kadzdzaba, ada juga kadzdzaba. Kalau yang kadzdzaba ini dari wazan fa'ala. Alladzina min qablihim ja'atsum. Ketika rasul-rasulnya datang ke rasul-rasulnya. Ya, humnya ini kembali ke mereka yang banyaknya. Datang dengan membawa keterangan yang nyata. Kadzdzaba dan ja'atsum adalah contoh lafaz fi'il madi di dalam surat Al-Fatir ayat 25. Demikian materi contoh kalimat fi'il madi dalam Al-Quran. Apabila saudara mempunyai pertanyaan, silakan tulis melalui kolom komentar.